Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Murahim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori sastra dan teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi tentang teori strukturalisme. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang teori strukturalisme. Dengan saya sendiri, Nur Fitrah sebagai moderator, kemudian Rifa Aulia sebagai pemateri pertama sekaligus notulen, kemudian Wirenate sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Gilang Kurniawan sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita beralih pada sesi penyampaian materi. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saudari kita, Rifa Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian teori strukturalisme. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme menyingkapkan dan melukiskan struktur inti dari suatu objek, hierarkinya, kaitan timbal balik antara unsur-unsur pada setiap tingkat. Bagus, 1996-1040. Strukturalisme menganalisa proses berpikir manusia dari mulai konsep hingga munculnya simbol-simbol atau tanda-tanda sehingga membentuk sistem bahasa. Menurut Yosef, 1997-38, menjelaskan bahwa teori strukturalisme sastra merupakan sebuah teori pendekatan terhadap teks-teks sastra yang menekankan keseluruhan relasi antara berbagai unsur teks. Sejarah teori strukturalisme. Teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dalam perkembangannya, terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Misalnya, strukturalisme Prancis yang terutama diwakili oleh Roland Barthes dan Julia Kristeva, mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Jenis-jenis teori strukturalisme. Yang pertama, strukturalisme formalis. Istilah formalisme dari kata Latin forma yang berarti bentuk, wujud. Berarti cara pendekatan dalam ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian pada bentuk karya sastra itu sendiri. Yang kedua, strukturalisme dinamik. Strukturalisme dinamik dimaksudkan sebagai penyempurnaan strukturalisme yang semata-mata memberikan intensitas terhadap struktur intrinsik, yang dengan sendirinya melupakan aspek-aspek ekstrinsiknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan jembatan penghubung antara teori struktural formalis dan teori semiotik, hampir sama dengan struktural genetik, atau mengaitkan dengan asal-usul teks, tetapi penekanannya berbeda. Struktural dinamik menekankan pada struktur, tanda, dan realitas tokoh-tokohnya. Julia Kristeva dan Roland Barthes, strukturalisme Prancis. Selanjutnya, kita beralih pada penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita, Wirenate. Kepadanya dipersilahkan. Konsep-konsep strukturalisme. Menurut Zulfahnur 1997 146 sampai 147 halaman. Struktural mempunyai konsep sebagai berikut.
1. Memberikan penilaian terhadap keharmonisan semua komponen yang membentuk keseluruhan struktur dengan menjalin hubungan antara komponen tersebut, sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna dan bernilai estetik. 2. Memberikan penilaian terhadap hubungan harmonis antara isi dan bentuk, karena jalinan isi dan bentuk merupakan hal yang sama, penting dalam menentukan mutu sebuah karya sastra. Unsur-unsur strukturalisme ada 3 pokok jenis karya sastra adalah 1. Dalam prosa terdiri dari tema, peristiwa atau kejadian, layar atau setting, penokohan atau perwatakan, alur atau plot, sudut pandang, dan gaya bahasa. 2. Dalam puisi terdiri dari tema, stilistika atau gaya bahasa, imajinasi atau daya bayang, rima atau irama, rima atau persajakan, diksi atau pilihan kata, simbol dan nada. 3. Sedangkan nada pada drama terdiri dari tema, dialog, peristiwa atau kejadian, latar atau setting, penokohan atau perwatakan, alur atau plot, dan gaya bahasa. Dan yang terakhir, langsung saja kita beralih pada penyampaian materi ketiga yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Gilang Kurniawan. Kepadanya dipersilahkan. Tujuan dari strukturalisme meliputi A. Sebagai aktivitas yang bersifat intelektual, bertujuan menjelaskan eksplikasi tekstual. B. Sebagai metode ilmiah, teori ini memiliki cara kerja teknis dan rangkaian langkah-langkah yang tertib untuk mencapai simpulan yang valid. C. Sebagai pengetahuan, teori ini dapat dipelajari dan dipahami secara umum dan luas serta dapat dibuktikan kebenaran cara kerja secara cermat. Teori strukturalisme dengan bahasa. Pemikiran mengenai teori strukturalisme berbeda-beda, akan tetapi semua pemikiran strukturalisme dapat dipersatukan dengan adanya pembaruan dalam ilmu bahasa yang dirintis oleh Ferdinand de Saussure. Jadi, walaupun terdapat banyak perbedaan antara pemikir-pemikir strukturalis, namun titik persamaannya adalah bahwa mereka semua memiliki kaitan tertentu dengan prinsip-prinsip dasar linguistik Saussure. Bertrand 1985. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.